First People in Communication. Kembali lagi bersama kita di First Check Today. And today we're gonna talk about something hard but relatable, yaitu ontologi komunikasi. Intinya nih ya, kita tuh di sini mau bahas komunikasi itu sebenarnya real ada atau cuma ilusi kita aja. Oke, sebelumnya kita mau kenalin nih ke teman-teman kita. Di sini ada Kak Lydia dan juga Kak Naila. Oke, langsung aja ya. Aku udah penasaran banget. Aku tanya langsung deh ke Kak Lydia. Buat Kak Lydia, kamu tuh sebenarnya paling sering kesel sama miskom di mana? Dan contoh paling realitasnya aja deh, komunikasi yang kamu rasa itu gak gimana? Oke, dari aku sendiri tuh ya biasanya paling real itu ketika aku lagi chatan sama seorang, kayak sama temen misalnya. Di sini aku sending emoji ketawa. Maksudku ketawa biasa aja, but in other case dia akan respon, kok kamu jahat banget ngetawain aku. Nah, vibes yang kita tangkap di sini juga bakal beda. Oh gitu. Nah itu dia masalahnya Kak Naila. Dari vibes yang beda ini nih, kalau dalam ontologi kamu tuh nyebutnya apa sih? Dan sebenarnya wujud asli komunikasi itu literally hanya sekedar kata-kata atau makna yang diciptakan pas lagi kita komunikasi aja. Ini dia yang kita sebut hakikat atau objek materialnya. Ontologi nanya apa sih objek kajian komunikasi itu? Bukan fisiknya atau mulutnya, tapi dari transaksi makna. Kayak contohnya Kak Lydia tadi, maknanya kata-kata yang bisa sama, tapi makna yang tersirat bisa beda atau sama dengan komunikasi yang berbeda. Kalau misalkan yapping gimana? Yapping itu kan salah satu bentuk komunikasi yang punya karakteristik yang beda, yang dimana sebagian orang bakal nganggap itu nggak valid atau buang waktu. Pasti vibes yang orang tangkap itu bakal berisik. Jadi di sini fenomena yapping itu termasuk linguistik dan sosial di lingkungan komunikasi ya. Itu bisa jadi contoh juga. Di sinilah peran ontologi bermain. Kita lihat yapping itu sebagai sebuah keberadaan. Dia adalah sebuah metode dengan mengirim pesan dengan cara verbal tapi dianggap berisik. Nah, tapi di sini objek kajian komunikasi menjadi sangat luas karena di sini objek kajian ini bisa membuat semua perilaku mendapatkan nilai potensial untuk mendapatkan makna yang berbeda-beda. Oke, good Kak Naila. Kalau gitu, kalau makna itu bisa beda-beda seperti emoji ketawa misalnya, berarti gak ada realitas yang paten dong. Dan sebenarnya komunikasi itu fix atau fleksibel sih? Nah, inilah aliran ontologi. Ada yang bilang komunikasi itu real, tapi ada juga yang bilang kalau misalnya komunikasi itu objektif atau realisme. Kayak kita ambil contoh fisiknya deh, planet Mars. Planet Mars itu real dan kita harus percaya. Tapi komunikasi juga bilang kalau misalnya komunikasi itu bersifat konstruksi atau konstruktivisme, yang mana dia seperti peran gender. Jadi maknanya bisa kita interpretasi beda-beda. Nah, aku setuju banget sama konstruksi. Kalau misalkan nih di grup keluarga kita aja sama grup kita sehari-hari, vibes nadanya bakal beda. Dari sinilah kita akan menciptakan realitas kita sendiri-sendiri. Because in communication we have audience, tujuan, media, konteks, dan feedback dari pesan yang kita sampaikan. Jadi which is which? Komunikasi itu objektif alias ada patennya atau subjektif alias kita buat sendiri? Jawabannya realitas itu nggak bisa dipatenkan dong. Ya, benar sekali. Makanya ontologi mengajak kita melihat keduanya tergantung konteksnya. Nah, oke teman-teman, kenapa sih kita harus capek-capek bahas hakikat ini? Karena ya itu kunci hidup otentik di era digital. Oke, buat kali dia closing statementnya, Kita harus paham hakikat ontologi komunikasi, biar kita nggak gampang baper kalau misalkan kita berada di lingkungan yang nggak kita mau. Karena vibes yang orang kirim belum tentu sama dengan vibes yang kita tangkap. Oleh karena itu, di setiap komunikasi kita harus berhati-hati saat kita sedang menginterpretasi pesan yang kita sampaikan itu. Dan kita jadi tahu kita punya kekuatan buat membentuk realitas sosial kita sendiri. Karena komunikasi itu power, dan vibes yang kita pilih itu hakikatnya. mantap, itu dia vibe check tentang ontologi komunikasi kita. Jangan lupa untuk komen atau beri masukan atau saran. Atau boleh juga kalian ceritain bagaimana sih vibes komunikasi kalian selama seminggu ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!